Novel karya Kang Ramli, author. Santet Daun Muda. Les chapter 31 terungkap. Setelah drama panjang, luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan tangisan yang masih membekas dalam ingatan, akhirnya Safira bersedia ikut pulang bersama Yuda. Yuda telah menepatinya. Ia menceraikan Vivi, meski tidak dengan mudah. Vivi sempat mengamuk, bahkan mengancam akan bunuh diri. Namun semua itu tak mampu menahan keputusan Yuda. Ia telah memilih kembali pada rumah yang dulu ia abaikan. Tahun pun berlalu. Kehidupan mulai membaik. Rumah tangga Yuda dan Safira tak bisa dibilang sempurna, namun keduanya belajar menerima. Mereka tidak melupakan masa lalu, tapi memilih untuk tidak tinggal di dalamnya terlalu lama. Dio, anak sulung mereka, kini telah tumbuh menjadi anak yang tenang dan cerdas. Setelah berdiskusi panjang, Safira memutuskan menyekolahkan Dio ke sebuah pondok pesantren yang letaknya tidak begitu jauh dari kampung halamannya. Pondok itu sederhana namun menenangkan. Dio terlihat senang, bahkan mulai betah jauh dari rumah. "Bu, nanti kalau Dio sudah hafal 1 juz, ibu datang ya," katanya suatu malam lewat telepon. Safira tersenyum haru. "Iya, Nak. Ibu pasti datang. Ibu bangga sama kamu." Setiap pagi, Safira mulai menemukan rutinitas yang tenang. Mengurus Nara yang mulai belajar berjalan, menemani Santi belajar menulis, dan sesekali mengantarkan makanan ke tetangga. Yuda kini lebih banyak di rumah. Ia tak lagi sering keluar malam. Uang dari lahan parkir cukup untuk keperluan harian mereka dan entah bagaimana, hidup terasa lebih damai untuk sementara. Sudah memasuki usia 2 tahun, Nara tumbuh menjadi anak yang lincah namun memiliki sisi yang berbeda dari anak kecil pada umumnya. Ia jarang menangis, sering menyendiri, dan terkadang menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Suatu pagi, saat Safira sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ia melihat Nara berdiri diam di bawah pohon mangga yang tumbuh besar tak jauh dari pagar. "Nara, ngapain di situ, Nak?" tanya Safira sambil menjemur baju terakhir. Namun Nara tak menjawab. Ia hanya menunjuk ke salah satu sisi pohon. "Itu ibu, ada tante duduk," ucapnya lirih. Safira terdiam. Jantungnya seolah berhenti berdetak. "Tante? Siapa, Nak?" Tantenya diam aja, matanya merah, balas Nara. Safira langsung menghampiri dan menggendong Nara. Ia menoleh ke arah yang ditunjuk, namun tak ada siapapun di sana. Hanya udara dingin yang mengalir pelan, dan aroma menyengat dari arah akar pohon. Sejak hari itu, Nara sering menyebut "Tante", sosok yang hanya dia lihat di bawah pohon itu. Dan anehnya, setiap Nara melihat sosok tersebut, ia selalu jatuh demam keesokan harinya. Safira mulai khawatir. Ia mencoba menyiram air doa di sekitar pohon, memanggil ustazah dari kampung sebelah untuk mendoakan rumahnya, namun gangguan itu belum berhenti. Sementara itu, di tempat lain yang jauh dari sana, Vivi sedang duduk di hadapan ibunya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. "Bu, kenapa aku sering mimpi anak kecil perempuan nangis di kamar aku?" tanya Vivi. Sang dukun hanya tersenyum kecil. "Karena kamu sudah mengganggu garis yang tak bisa kamu sentuh, Nak. Kau pikir anak yang kau kira tak penting itu tidak dijaga oleh yang lebih kuat." Vivi menggigit bibir. Ia merasa dihantui, tak bisa tidur, dan selalu merasakan hawa dingin sejak beberapa malam terakhir. Hari itu, setelah 6 bulan, Safira dan Yuda mengajak,
Santi dan Nara untuk menjenguk Dio ke pondok pesantren. Dio sudah tumbuh menjadi remaja yang lebih tenang dan dewasa. Ia menyambut mereka dengan senyum hangat, pelukannya erat, dan matanya penuh kerinduan. "Dio, apa kabar, nak?" tanya Yuda sambil menepuk bahunya. "Alhamdulillah, yah, baik. Kangen sama ibu, Santi dan Nara," jawab Dio sambil mengelus kepala adik perempuannya. Mereka menghabiskan waktu berbincang di bawah pohon besar dekat musala pesantren. Dio menceritakan banyak hal tentang kehidupan di pondok, teman-temannya, dan juga guru-guru yang sering memberinya nasihat soal sabar dan ikhlas. Namun di sela cerita itu, Dio tiba-tiba menatap serius ke arah ibunya. "Bu, akhir-akhir ini, ibu ngerasa ada yang aneh di rumah?" Safira terdiam. Yuda juga melirik heran. "Maksud kamu apa, Dio?" tanya Yuda. "Saya cuma dapat mimpi beberapa malam terakhir. Ada suara tangisan tapi bukan suara Nara." Safira langsung menunduk. Ia baru saja ingin bercerita hal yang sama. Ibu juga sering dengar. Tapi bukan dari kamar, melainkan dari atas loteng. Loteng rumah mereka memang jarang dibuka. Hanya sesekali untuk menyimpan barang-barang lama. Tapi belakangan ini, setiap tengah malam menjelang subuh, suara tangisan itu terdengar samar, seperti datang dari balik kayu tua. "Uaa, uaa," pelan tapi mengiris. Namun setiap Yuda naik ke loteng, suara itu menghilang. Tak ada apapun di sana, hanya debu, kardus, dan kain lama. Dio menarik napas panjang. "Bu, yah, jangan takut. Tapi kayaknya ada sesuatu yang belum selesai di masa lalu." Yuda tertegun. Ia tahu betul apa yang dimaksud Dio. Sosok Vivi, si daun muda, yang dulu memaksanya untuk tetap tinggal. Malam itu, sepulang dari pondok, Safira tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit rumah sambil memeluk Nara erat. Suara tangisan dari loteng makin sering terdengar. Setiap malam, tepat pukul 2 dini hari, suara itu menyayat seisi rumah. Nara pun mulai gelisah dan sering menangis di tengah malam tanpa alasan yang jelas. Safira merasa semuanya semakin janggal, ada sesuatu yang tidak beres. Namun di balik semua itu, Safira belum tahu satu hal rahasia besar, Yuda ternyata belum menceraikan si daun muda, Vivi. Yuda hanya memanipulasi keadaan. Ia membuat seolah-olah telah mengakhiri hubungannya dengan Vivi, padahal diam-diam ia masih menemui Vivi di luar kota, dengan alasan urusan pekerjaan dan tidak pulang ke rumah. Yuda tak pernah benar-benar lepas dari jerat pelet Vivi. Mantra dan pengaruh ilmu hitam masih membungkus dirinya, membuat pikirannya kabur dan niatnya mudah berubah. Vivi tahu cara mempermainkan Yuda dengan sangat lembut saat perlu, mengancam saat dia mulai menjauh. Sementara itu, di rumah, Safira mulai menerima kenyataan bahwa kehidupannya kini kembali tidak damai. Suatu malam, ia memberanikan diri naik ke loteng. Tangannya gemetar saat membuka pintu kecil menuju atas, dengan lampu senter dari ponsel menyinari jalan yang gelap dan pengap. Bau apek dan aroma kemenyan samar tercium. Langkah demi langkah dia susuri lantai kayu yang berderit. "Siapa di sana?" teriak Safira nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban. Hanya keheningan. Namun saat sinar senternya menyapu ke pojok ruangan, Safira tertegun. Safira segera turun, tapi tubuhnya masih gemetar. Di balik semua ini, ia mulai merasa Yuda belum sepenuhnya jujur. Ada kebohongan yang disembunyikan dan malam itu juga, ia mulai curiga. Apakah Vivi masih ada dalam hidup mereka?
Sudah bertahun-tahun rahasia itu terkubur rapi di balik senyum dan rayuan manis Yuda. Safira percaya atau setidaknya mencoba percaya bahwa semuanya sudah selesai antara Yuda dan si daun muda, Vivi. Namun pada suatu sore, saat Safira sedang membereskan lemari tua di kamar mereka, ia menemukan sesuatu yang menghantam hatinya lebih dari sekadar tamparan kenyataan. Surat transfer bank. Atas nama Vivi Ardani, tanggalnya baru 1 bulan yang lalu. Jumlahnya tak sedikit. Safira membeku. Jari-jarinya gemetar. Ia segera membuka ponsel Yuda yang kebetulan tertinggal di rumah. Jari-jarinya bergerak cepat mencari pesan dan di sanalah semuanya terlihat. Kapan kamu kesini lagi? Aku kesepian. Jangan lupa transfernya bulan ini. Aku butuh uang. Kamu janji mau ceraikan dia, tapi kenapa kamu bohong terus? Pesan-pesan itu bagaikan pedang yang menusuk dada Safira. Dalam hatinya penuh amarah, kecewa, jijik dan semua campur aduk. Ketika Yuda pulang, Safira sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah yang tak lagi mampu menyembunyikan amarahnya. Jadi ini semua cuma tipuan? Kamu belum ceraikan Vivi? Sayang, aku bisa jelaskan, sahut Yuda yang mengejar Safira. Cukup. Aku bukan perempuan bodoh. Pertengkaran hebat tak bisa dihindari. Yuda mencoba berdalih, menyalahkan keadaan, bahkan mengatakan kalau dirinya masih dikendalikan oleh pengaruh ilmu pelet Vivi. Tapi bagi Safira, itu tak lagi menjadi alasan yang masuk akal. Kalau kamu benar-benar ingin sembuh dari pengaruhnya, kamu akan melawan. Tapi kamu malah menikmati semua ini, balas Safira dengan raut wajah yang sembraut. Malam itu juga, Safira kembali mengemas barang-barangnya. Nara digendong erat dalam pelukannya, dan dengan air mata yang tak lagi bisa ditahan, ia naik mobil menuju terminal untuk pulang ke kampung halamannya. Yuda hanya bisa menatap punggung Safira yang menjauh, tenggelam dalam penyesalan atau mungkin masih dalam belenggu mantra yang menjeratnya sejak awal. Rumah itu kini kembali sepi yang kini hanya ditemani oleh Santi. 1 minggu telah berlalu sejak Safira kembali ke kampung halamannya. Suasana rumah orang tuanya kembali sunyi. Nara sesekali menangis mencari ayahnya, dan Safira pun mencoba menguatkan diri meski hatinya masih berkecamuk. Hingga suatu pagi yang cerah, suara mobil berhenti di depan halaman rumah. Safira keluar, dan betapa terkejutnya ia melihat Yuda turun dari sedan hitam bersama anak mereka, Santi. Wajah Yuda tampak lelah, namun penuh tekad. Aku datang untuk menebus semuanya, ucap Yuda sambil menyerahkan sebuah amplop coklat bersegel. Dengan ragu, Safira membuka amplop itu. Matanya membelalak, surat cerai asli dari pengadilan. Atas nama Vivi Ardani, tercantum tanggal resmi, lengkap dengan tanda tangan dan cap legal. Aku tak ingin lagi hidup dalam kebohongan. Aku ingin kita kembali, Enam. Aku ingin memperbaiki semuanya. Safira terdiam cukup lama. Air mata mulai menitik. Namun kali ini, bukan karena kecewa, tapi karena perasaan lega yang selama ini tertahan. Ia tak langsung memeluk Yuda. Ia menatap anak-anak mereka, Nara yang tertidur dalam ayunan dan Santi yang memandang penuh harap. Kita mulai dari awal, bisik Safira pelan cukup membuat hati Yuda runtuh. Sejak hari itu, kehidupan rumah tangga Yuda dan Safira perlahan membaik. Mereka memulai segalanya dari titik nol, membangun ulang cinta yang pernah retak, dan menyusun masa depan dengan pondasi kejujuran. Santi tumbuh menjadi gadis remaja yang bijak, dan Nara menjadi anak kecil yang ceria dan manja pada ayahnya.
Sesekali mereka menjenguk Dio yang kini sudah mulai menjadi santri teladan di pondok pesantren. Sementara itu, nasib Vivi, si daun muda yang pernah merusak rumah tangga orang lain, kini hidup sengsara dan melarat. Ia tinggal di rumah kontrakan sempit, jauh dari sorot cahaya dunia yang dulu ia kejar. Tak ada lagi santet, tak ada lagi permainan hitam, semua kembali padanya dalam bentuk kehancuran. Hidup memang tak selalu adil. Tapi waktu tahu kemana kebenaran harus berpulang. Tamat.